Halo semuanya, selamat datang di Teman Asa Talk. Perkenalkan, saya Mega Riana Hutagalung dan kali ini saya akan membantu teman-teman untuk podcast di Teman Asa Talk kali ini. Nah, kali ini mungkin podcastnya sedikit berbeda karena kita ada di luar studio dan tepatnya kita ada di Javara, Indonesia yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan. Mungkin bisa kita lihat di samping saya sudah kedatangan bintang tamu. Di sini ada dua wanita cantik di sebelah saya. Mungkin saya akan coba memperkenalkan ya. Di sebelah paling kanan saya ada Ibu Helianti Hilman dan di sebelah kanan saya di sini sudah ada Ibu Susan Hartono. Kita akan coba untuk kulik-kulik kira-kira siapa sih mereka. Nah, saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Helianti dulu mungkin ya di sini, Ibu Helianti dengan bajunya yang sangat mencolok ya. Nih ya. Nah, Ibu Helianti, mungkin saya mau kasih spill sedikit ya bahwa Ibu Helianti di sini merupakan founder dan juga executive chairperson dari Javara sendiri. Halo Ibu. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, soalnya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol kalau Ibu Helianti ini bentar lagi bakal berangkat ke Papua. Jadi mungkin kita boleh kasih Ibu Helianti kasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Asaren gitu ya. Oke. Dengan senang hati. Iya, jadi Ibu Helianti mungkin boleh nggak sih diceritain sedikit sebagai seorang founder dari Javara sendiri? Karena tadi saya sempat keliling-keliling nih ya. Javara sendiri itu apa sih? Ya, kita ini adalah perusahaan yang mengkhususkan untuk mengangkat pangan terlupakan Nusantara. Oke. Jadi pangan warisan ya, jadi semakin dilupakan semakin kita munculkan. Bukan karena saya being romantic sebagai orang foodies yang suka masak dan suka jalan-jalan, tapi ternyata bahwa apa yang dimiliki oleh bumi Indonesia itu sangat relevan dengan menjawab tantangan global health diets gitu. Nah, sehingga fungsi kita adalah bagaimana menjembatani dan memastikan bahwa produk-produk pangan warisan ini bisa masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk domestik maupun ke ekspor. Luar biasa. Jadi Javara ini juga merupakan leading atau pionir bisa kita sebut seperti itu ya, yang sudah bekerja sama lebih dari 33 negara ya Bu ya? Kita ekspor ke lebih dari 33, ya 33, sekarang nambah 2 lagi. Waduh, gitu, nambah lagi gitu ya. Di 5 benua. Di 5 benua, luar biasa. Mungkin boleh spill Bu, negara-negara apa aja sih? Hampir semua ya, artinya kalau Amerika, Kanada, kemudian bahkan Amerika Latin, kemudian kalau di Eropa ada Italia, ada Prancis, ada Jerman, Swiss, Inggris, kemudian ada Afrika Selatan juga gitu. Kemudian kalau untuk Asia, Korea, Jepang, Singapura, Brunei, Australia gitu. Jadi ya hampir all continents all gitu. continents, luar biasa. Dan di sebelah saya juga sudah ada Mbak Susan sebagai seorang holistic nutritionist yang juga bermitra dengan Javara. Halo Mbak Susan. Halo Mbak Mega. Ya, jadi sehari-hari saya memberikan one-on-one coaching, counseling seputar holistic nutrition dan self-healing. Itu sih ya. Oke, luar biasa nih. Semakin pengen tahu nih ya sebenarnya di Javara nih kira-kira kita bisa ngapain nih ya. Karena cakupan Javara sendiri tidak hanya di nasional tapi sudah go internasional. Oke, karena tadi saya udah sempat lihat-lihat di sini mostly barangnya organik semua ya Bu ya. Oke, sekarang terkait tentang Asaren sendiri gitu ya. Asaren kan punya satu report tentang diet and nutrition gitu. Kira-kira menurut Ibu Helianti dan Bu Susan di sini, diet orang Indonesia tuh bisa nggak sih sama dengan orang-orang di luar sana? Gini, genetik sudah pasti berbeda dengan ekosistem yang berbeda akan menghasilkan genetik yang berbeda, walaupun ada interaksi gitu ya. Jadi sebenarnya memang kenapa tren untuk mengatakan lokavore, mengkonsumsi produk lokal dan segala macam itu menjadi suatu tren karena biasanya itu memang sangat terkait juga dengan kondisi kita, gitu. Nah, jadi sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita mengkonsumsi, kalau saya bilang istilahnya subsidi Tuhan ya, Mbak Susan ya, gitu. Karena itu memang biasanya sudah lebih pas untuk kondisi kita. Jadi kayak teman-teman di Papua memang dia diberikan sagu gitu kan. Nah, jadi pada saat dia mengkonsumsi sagu memang cocok sekali untuk mereka. Tapi begitu mereka mulai mengkonsumsi yang agak berbeda, nah itu akan berpengaruh di dalam kesehatannya juga gitu. Oke, kalau menurut Bu Susan sendiri? Iya, sangat setuju sekali. Itu juga sebabnya kita punya season
Kalau di luar tuh ada 4 season, 4 season itu, karena kan sebetulnya kalau makanan itu harus disesuaikan dengan seasonnya akan lebih baik buat tubuh. Nah kalau kita di Indonesia kita ada 2 musim, kita juga tidak ada udara dingin seperti di sana. Nah itu semuanya ada tujuannya. Jadi saya setuju sekali konsumsi lokal itu sebetulnya bukan cuma semata-mata untuk meningkatkan agar masyarakat konsumsi perekonomian ya, tapi memang untuk tujuan kesehatan. Kemudian dari paham holistik sendiri, sebetulnya there is no one size diet fits for all. Jadi di situ sebetulnya masuknya apa-apa, sekalipun itu konseling untuk nutrition, itu personalized. Dan itu jadi kita sebetulnya terbiasa dengan slogan listen to your body. Dalam segala hal termasuk untuk pola makan. Pola makan sendiri ya. Luar biasa menarik sekali. Jadi selama ini mungkin orang-orang di Indonesia gitu ya khususnya lebih berpikir bahwa oh diet itu ya udah ikutin diet dia. Bahkan di sini sekarang sudah ada diet kayak keto, diet mayo dan lain-lain gitu. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya tadi kalau boleh wrap up sedikit ya bahwa diet itu harusnya personalized gitu. Diet saya, diet kamu tuh berbeda gitu ya. Karena kebutuhan nutrisi juga berbeda. Jadi kalau tadi boleh kutip sedikit bahwa diet itu adalah tidak akan pernah bisa fit with all diet gitu. Not one size fit for all gitu kan. Oke, berarti kalau misalnya menurut Ibu juga orang Indonesia dengan fenomena diet yang ada sekarang ini, apakah mereka sebenarnya paham bahwa sebenarnya genetik itu juga akan berpengaruh dengan kebutuhan nutrisi? Saya rasa banyak yang nggak paham gitu. Saya aja juga mungkin belajarnya juga agak belakangan ya gitu. Walaupun ada satu hal yang saya selalu belajar adalah selalu membaca diri sendiri gitu. Membaca diri sendiri itu ya kan kalau kita ya sebisa-bisanya gitu kan, beda kalau dengan something yang scientific yang bisa melihat karakter badan kita seperti apa gitu. Nah, tetapi saya belajar dari orang-orang indigenous, orang-orang suku gitu ya, orang-orang di daerah yang masih menerapkan kearifan lokal. Persis sama tadi dengan yang disampaikan oleh Mbak Susan itu gitu. Mereka percaya bahwa satu keluarga aja, anggota keluarga aja, mereka tidak harus memakan yang sama gitu. Makanya kalau di Indonesia Timur dalam satu hidangan karbonya bisa macam-macam. Saya pikir saya suruh makan semua, ternyata enggak. Terserah hari ini lagi badannya lagi pengen makan yang mana. Nah, itu kan menunjukkan tadi gitu. Sementara kan kita kalau modern di Jakarta gitu ya, ya udah satu makan nasi semua makan nasi deh, satu makan pasta semua makan pasta misalnya kayak gitu. Gitu. Nah, jadi memang kita harus membaca diri sendiri tadi. Cuman kita belum terlatih ya untuk bisa membaca diri sendiri. Makanya tadi holistic healing tadi menjadi penting sekali untuk lebih mindful ya istilahnya mindful, intuitif. Intuitif, nah itu kalimatnya itu intuitif. That's the word, intuitif. Betul. Berarti kan kalau secara tidak langsung Ibu Susan, Bu Helianti mengatakan bahwa kamu harus bisa menemukan diet yang cocok untuk kamu. Kalau tadi Bu Helianti selalu mengarahkan bahwa saya sangatlah tertarik melihat cara hidup orang-orang yang ada di daerah-daerah gitu kan, orang-orang suku yang ada di daerah-daerah. Kira-kira apa sih yang sebenarnya mereka tuju dari itu, Bu? Kalau mereka sederhana ya, mereka itu selalu mengatakan berguru pada alam. Dan alam itu ada alam makro yang di luar mereka dan ada alam mikro, gitu. Nah, jadi sebenarnya buat mereka simple aja, is a balanced life. Jadi definisi mungkin kalau bahasa sekarang kita orangnya ngomongnya wellness gitu ya, bahasa kerennya gitu. Mereka sudah melakukan itu gitu karena buat mereka itu ketentraman gitu kan istilahnya. Itu berangkat dari kemampuan mereka untuk bisa mengikuti bagaimana alam bekerja gitu. Alam yang ada di badan kita dan alam yang ada di luar gitu. Wah, menarik banget. Jadi bahkan orang-orang sana tuh sudah jauh mengenal diet itu. Lebih advance ya. Iya, lebih advance ya. Lebih paham juga gitu. gitu. Orang kayaknya di kota deh. Iya, karena kita setuju nggak sih Bu kalau orang kota tuh cenderung melihat diet itu untuk lose weight. Gitu kan. Jadi yang melakukan diet itu hanya orang-orang yang memang pengen lose weight gitu. Punya cerita lucu tuh. Apa tuh, Bu? Kan kita biasa rutin dong ya pemeriksaan kesehatan segala macam dengan My Plum gitu kan. Appearance biasanya dokternya kan udah a priori duluan kan gitu. Jadi kalau ngeliat hasil labnya langsung ngecek kamar ini nggak salah orang kan gitu kan. Maksudnya gimana tuh? Nggak salah orang, maksudnya karena itu tadi pas waktu dilihat hasil diet saya nggak ada kolesterol.
asam urat, kemudian nggak ada diabetik gitu ya. Jadi quite balance gitu. Jadi memang pada akhirnya setiap badan beda-beda. Saya tidak bisa kurus kalau saya hanya mengendalikan dari sisi makanan. Saya tipe badannya harus olahraga. Saya nggak olahraga, wassalam. Makanya pandemi tantangan banget kan gitu kan. Betul. Karena yang biasanya di lapangan gitu kan 2 minggu dalam sebulan ada di lapangan, mendadak di rumah melulu di depan laptop pula gitu kan istilahnya. Automatically itu akan mengubah juga gitu seperti itu gitu. Nah, jadi memang pada akhirnya ya kita harus melihat pada kondisi badan kita beda-beda. Ada orang yang dengan mengatur makan sudah cukup, ada orang yang memang harus dikombinasi dengan olahraga. Ada yang kita merasa bahwa saya sudah cukup kok kalsium gitu ya. Tapi ternyata kok kayaknya masih kurang juga gitu. Berarti apa yang saya harus makan gitu. Betul sekali. Kalau menurut Bu Susan sendiri bagaimana? Iya Mbak, saya jadi konsepnya itu diet itu suka disalahgunakan. Diet itu kesannya mau kurus ya. Padahal sebetulnya diet itu berasal dari kata pengaturan pola makan. Jadi sebetulnya tidak harus terasosiasikan dengan lose weight sama sekali gitu, tapi orang yang sakit apa atau ada masalah kesehatan apa memang semuanya perlu melakukan diet yang sesuai dengan yang tubuhnya perlukan. Iya. Jadi kalau istilah diet itu memang kalau untuk orang Indonesia sering rancu ya. Betul, makanya karena berdasarkan KBBI sendiri kan diet itu dikatakan sebagai bagaimana cara kita mengatur pola makan kan yang tujuannya adalah untuk healthy, kesehatan itu sendiri. Jadi tidak hanya semata-mata untuk lose weight gitu ya kan gitu. Bahkan banyak orang-orang yang memang selalu memfokuskan bahwa diet itu lose weight. Ternyata diet is for everyone gitu. Karena healthy is for everyone juga kan. Makanya istilahnya kalau di luar negeri kalau mereka mengatakan ada istilah global diet gitu mereka akan mengangkat isu malnutrisi, stunting, ya kan, kemudian kelebihan makan, kemudian artinya itu sebenarnya semua aspek termasuk yang malnutrisi pun itu juga masuk di dalam isu diet. Betul. Kalau di Indonesia malah diet kayaknya kesannya nggak enak, nggak menyenangkan, strict gitu kan, bosen gitu. Jadi salah kaprah sih sebetulnya ya. Jadi kita belajar tadi ya Bu bahwa orang suku saja sudah tahu nih bahwa diet itu adalah untuk tadi mindful, wellness gitu. Tapi kita yang orang-orang kota di sini justru malah salah nih pemikirannya seperti apa gitu kan. Nah sekarang mungkin saya mau bahas tentang diet gen gitu ya Bu ya. Jadi ada di banyak sekali yang kita dengar tentang diet gen gitu, dan Asaren sendiri juga punya report tentang diet and nutrition. Mungkin di sini Bu Helianti juga merupakan customer gitu ya, bisa dibilang sudah seperti ngetes gitu kan. Tadi tuh Bu Helianti udah bilang, aduh saya pengen cerita banyak soal report Asaren gitu ya. Nah bagaimana bacanya nggak selesai selesai saking ya Bu ya, panjangnya gitu kan. 270 nggak selesai. Tapi pasti yang menarik dari Ibu pasti diet and nutrition nih. Gini, sebenarnya yang menarik buat saya ya untuk di hasil tesnya Asaren sebenarnya bukan hanya yang kaitannya dengan health and nutrition gitu kan, tapi juga menurut saya ya itu kaitannya dengan overall mindfulness atau well-being gitu. Karena selain isu masalah kemungkinan tendensi genetik misalnya saya akan sakit apa dan itu, tapi juga ada terkait dengan kemampuan badan kita di dalam mengabsorb suatu nutrisi. Yes, ya gitu. Betul banget. Nah, ini yang menarik gitu karena saya merasa bahwa saya tiap hari makan susu, keju segala macam, harusnya kalsium oke. Tapi kenapa kok kayaknya badan saya kok gampang capek dan segala macam gitu kan. Nah, ternyata dari hasil genetik tesnya kelihatan ternyata kemampuan badan saya secara genetik untuk mengabsorb magnesium, potasium, vitamin A, kalsium, vitamin E ternyata buruk. Gitu. Jadi artinya itu memberikan suatu wawasan gitu. Oh ternyata makanan yang saya makan walaupun saya merasa itu udah balance diet gitu, ternyata masih kurang karena badan saya tidak merespon baik untuk absorpsi kemampuan menyerap kandungan tadi. Artinya saya harus memilih istilahnya nutrition dense food. Jadi makanan padat nutrisi terutama tadi untuk to fill in yang bahan-bahan tadi gitu, magnesium, potasium, kalsium seperti itu gitu. Oke, wah menarik banget ya, detail banget nih Bu Helianti baca reportnya nih. Saya juga nanti mau konsultasi juga, di sebelah saya sudah ada seorang nutritionist yang secara holistik melihat nih. Kalau dari Bu Susan sendiri, kebutuhan seperti yang tadi dimention sama Bu Helianti gitu, apakah genetika kita benar-benar bisa membantu kita untuk bisa hidup sehat? Iya,
Saya selaras sekali dengan konsep ini untuk tujuan pencegahan ya utamanya. Iya, karena sebetulnya seandainya kita tidak mempunyai report, saya terbiasa memang mengajarkan, memandu klien untuk mendengarkan suara tubuhnya, jadi melatih kepekaan, melatih intuisi mereka. Jadi mereka sebaiknya setiap orang itu perlu melatih dirinya untuk merasa apabila dia mengkonsumsi suatu makanan, tubuhnya tuh bereaksi seperti apa, gitu. Ambil contoh misalnya, sehabis makan sesuatu saya merasa bloated, saya merasa ngantuk, sluggish atau cepet capek. Nah, itu sebetulnya selaras kalau nanti kita seandainya kita punya DNA report, itu akan selaras. Oh, berarti ternyata respon saya terhadap nutrien ini mungkin poor, tidak baik, sehingga saya begitu mengkonsumsi suatu nutrien saya capek, gitu. Jadi sebetulnya akan ketemu di tengah gitu. Tadi seperti yang Bu Heli katakan itu pas sekali karena beliau sudah mengkonsumsi banyak asupan kalsium berdasarkan research gitu ya, tapi ternyata kok nggak masuk-masuk ya, kayaknya gizinya gitu kan, ternyata absorpsinya secara genetika mempunyai tendensi untuk tidak baik gitu kan, mengabsorb kalsium tadi misalnya. Nah, jadi itu akan selaras. Jadi saya sendiri punya story, saya sendiri itu sebetulnya eating disorder dulu. Tapi kan saya nggak tahu karena kita kan nggak ada DNA test ya. Nah, jadi eating disorder sempat cukup parah. Seandainya ada tes, mungkin saya tahu. Lebih cepat ya, lebih cepat untuk pencegahannya. Oh, saya mempunyai tendensi untuk eating disorder. Jadi langkah-langkah apa yang bisa dilakukan jauh-jauh sebelumnya untuk menghindari eating disorder. Itu. Dan itu akan match juga misalnya ternyata absorpsi atau respon saya terhadap karbohidrat ternyata tidak baik atau poor, maka terbukti kalau saya terlalu banyak makan karbohidrat akan mudah gain weight misalnya. Nah, itu nanti bisa terlihat sih dari genetik seperti itu. Jadi memang there is no one size diet fits for all, karena kalau tiba-tiba semua orang low karbohidrat, jangan makan karbo, atau sangat rendah kalori, rendah karbo, belum tentu kan. Kalau ada orang yang efisien dengan karbohidrat tetapi poor terhadap fat, malah nanti dengan mengikuti low karbo itu dia kurang gizi. Oh iya. Oke, tadi terkait tentang kurang gizi tadi juga menarik ya. Bagaimana Jafara sendiri sebagai sebagai Ibu Helianti, sebagai penggiat nutrisi juga, bagaimana di Jafara ini sistemnya Bu, misalnya ketika ada klien yang juga. Jadi gini, kita tuh dari awal mencanangkan kita bukan perusahaan makanan biasa, gitu kan. Yang pertama adalah kita berangkat dari warisan keanekaragaman pangan hayati Indonesia dan kearifan lokal, gitu. Nah, pada saat kita bicara mengenai kearifan lokal, mereka itu sangat percaya bahwa apa yang kita makan itu akan menjadi obat. Jadi istilahnya food as medicine gitu. Makanya kalau Mbak lihat nanti bisa dilihat tuh dari ethnicity yang beda-beda. Contohnya masakan Bali. Masakan Bali itu penuh rempah. Makanya di Bali sebenarnya mereka nggak terlalu mengenal jamu karena jamunya masuk di makanan. Sama dengan di Sumatera Barat, ya kan? Semua rempah-rempah udah masuk di makanan. Makanya mereka nggak mengenal jamu. Kenapa orang Jawa mengenal jamu? Karena sayur bening, semuanya bening, itu gitu ya secara makanan itu. Tapi kemudian mereka add-on-nya adalah semua rempah-rempahnya masuknya dalam bentuk jamu, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya sama di dalam pada waktu kita menciptakan makanan. Saya bilang kalau makanan enak kita akan bersaing dengan industri besar, gitu kan? Nah, saya sebagai seorang ibu pasti concern-nya adalah apakah saya memberikan anak saya makanan cukup nutrisi. Dan pada saat kita bicara nutrisi, saya selalu bertanya gini, makanan untuk otaknya apa ya? Makanan untuk tulangnya apa ya? Makanan untuk kulitnya apa ya? Gitu, makanan untuk matanya apa gitu. Nah, mindfulness terhadap apa yang dibutuhkan tubuh itulah yang menjadi basis pada waktu kita meng-create produk. Gitu. Jadi contohnya kita punya mie sayuran.
ya kan? Sebenarnya Mbak bisa lihat tuh di luar negeri itu salah satu andalan ekspor kita. Sayuran, Itu ya. kita udah ekspor ke mana? Ke Amerika, ke Italia sejak 2012, kemudian ke Afrika Selatan gitu. Sekarang udah mau masuk Kanada dan Chile. Nah, kenapa? Karena kandungan sayurannya banyak banget. Jadi kayak tomatnya aja 33%, ubi ungu 32%. Kemudian nanti ada yang kandungannya kelor. Jadi massive gitu penggunaannya dan fresh vegetables. Bahkan ada satu mie yang kita create itu langsung 5 sayuran, 24%-nya itu adalah sayuran. Kebayang nggak buat ibu-ibu yang harus ngejar anaknya makan sayur? Ya kan? Gitu mereka bahagia banget karena at least dengan mie itu dia kebutuhan seratnya itu sudah terpenuhi gitu. Dan karena colorful gitu kan istilahnya. Betul, Anak-anak menarik senang gitu. ya. Nah, jadi kita berusaha membuat bagaimana orang bisa mengkonsumsi sesuatu yang healthy, tapi enak dan fun gitu, seksi lah makanannya itu juga harus seksi gitu kan istilahnya, karena kalau anak-anak nggak mau makan gitu kan kayak gitu. Atau pada saat kita bicara mengenai minyak kelapa, everybody knows kok minyak kelapa itu sebenarnya minyak yang paling sehat di dunia gitu kan. Kenapa ekspor untuk minyak kelapa gila-gilaan, everybody knows lah gitu, even di negara-negara yang notabene memproduksi minyak yang lain gitu ya kan, karena mereka tahu gitu ya itu mengandung antivirus, antifungus, antibakteri, membantu untuk menurunkan kolesterol, mengontrol gula darah gitu kan, seperti itu. Tapi kalau minyak kelapanya tengi Mbak, iya kan, orang tuh langsung kayak tersiksa, kayak iya makan sehat sih tapi saya kayak disetrap gitu kan istilahnya gitu. Nah itu yang kita pastikan, makanya kita istilahnya good food harus enak, good health gitu kan, harus berdampak kepada kesehatan kita. Nah yang ketiganya adalah good deed, harus memberikan dampak terhadap sosial dan lingkungan. Luar Nah, biasa. mindfulness-nya itu, holistiknya itu ada di situ gitu. Jadi kita bukan hanya selfish sebagai konsumen, oke saya mau makan sehat, nah badan saya sehat, tapi juga saya menjadi responsible customer, di mana apa yang saya makan itu juga memberikan dampak terhadap ecological dan sosial gitu. Nah, jadi kayak misalnya kita ambil coconut sugar. Coconut sugar itu andalan ekspor kita, Mbak. Salah satunya itu coconut sugar kita 24 negara ekspornya, dan mungkin sejak kita pertama kali ekspor sampai sekarang itu mungkin udah 420-an kontainer ya. Kenapa? Kan itu kan tradisinya orang Indonesia banget, orang Jawa banget gitu ya, makan gula kelapa. Kenapa sekarang jadi trending di Amerika, di Eropa gitu? Karena dia rendah glikemik, dia tidak spiking gula gitu kan. Dan plus satu lagi, dia slow release energy. Makanya kalau orang zaman dulu kan kalau mau jalan jauh, makan gula Jawa gitu, ngemut gula Jawa biar tenaganya kuat. Nah, customer-customer kita di Eropa itu kebanyakan yang memang olahragawan, yang memang perlu endurance. Jadi endurance tuh nggak perlu pakai yang apa itu Mbak, kalau di olahraga itu suka dites sampai nggak boleh apa istilahnya yang itulah doping gitulah ya gitu kan. Nah pakai dopingnya doping alami gitu kan, yang memang diperbolehkan dan memang alam memberikan untuk itu gitu. Nah jadi sebenarnya kita ingin mempertemukan kembali sesuatu yang sudah ada tapi ilmunya terputus gitu kan, untuk bisa sampai kepada konsumen gitu. Wah, luar biasa, menarik banget ya. Jadi kalau dari Javara sendiri, saya boleh lihat ya Bu ya, ini ada coconut sugar Dan di ini sini. certified organic untuk standar Eropa, ya. Amerika, Jepang, Wow. plus SNI tentunya. Oke. Jadi kalau kita misalnya untuk coconut sugar sendiri juga tadi ada coconut garam oil ini, juga ya. Nah ini ada satu lagi garam. Garam ini menarik ya, karena kalau di Indonesia memang pasti dominasinya garamnya garam laut ya. Pertanyaannya adalah dengan perubahan iklim, dengan isu environment, kita harus nanya dong, garam kita itu bebas mikroplastik nggak? Ya kan? Kita nggak pernah tahu tuh ya. Kemudian nanti Mbak Susan bisa cerita lebih jauh gitu. Kenapa garam itu sesuatu yang kita butuhkan, tapi garam apa yang harus kita hindari gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang menarik buat kita adalah satu isu mikroplastik, lagi isu besar gitu kan, bahwa ternyata laut kita, makanya kan ada penelitian yang sampai ikan aja ternyata di dalamnya kalau diteliti ada mikroplastiknya gitu kan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ini garam ini sebenarnya kenapa garam itu sebenarnya dikatakan kejam gitu. Karena terlalu banyak aditif yang masuk. Yang pertama adalah istilahnya ada yang disebutnya dengan koagulan. Jadi di proses produksinya itu supaya cepat mengkristal ditambahkan aditif koagulan. Itu chemical. Gitu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, di bleaching biar putih. Nah, punya kita ini kan diproduksi di dalam rumah kaca tertutup.
nggak kena debu, nggak kena apa segala macam. Jadi kalau putih ya memang putih alami, bukan karena ada bleaching dan lain-lain. Nambah kebayang baru makan garam aja udah anti koagulan, kemudian ada bleaching, kemudian ada yang ketiga anti clogging. Karena garam itu kan higroskopik ya, menyerap air sehingga dia lengket. Nah, supaya nggak menyerap air biasanya kalau yang industrial itu ditambahkan dengan yang namanya anti clogging gitu kan. Nah, kebayang gitu, hanya dengan itu tapi banyak sekali chemical yang masuk gitu. Nah, itulah yang kita pengen. Garam itu basic, diperlukan, tapi we need it to be healthier dan tidak terkontaminasi apapun gitu. Betul sekali. Jadi untuk sehat pun sebenarnya umumnya banyak sekali yang kita konsumsi, khususnya chemical itu sendiri gitu ya. Nah, saya mau coba wrap up sedikit. Kalau tadi Bu Helianti dan Bu Susan bilang bahwa oke, kecenderungan bahwa makanan-makanan diet, makanan-makanan sehat itu pasti kan rasanya cenderung nggak enak gitu ya, apalagi untuk anak-anak itu mungkin mereka akan sulit untuk bisa mengkonsumsi itu. Tapi di Javara sendiri kita tidak hanya memprovide makanan yang sehat tapi juga makanan yang enak tentunya. Dan juga tadi juga ada poin-poin di mana bahwa makanan sehat itu juga belum tentu sehat. Seperti yang kita ketahui bahwa makanan itu juga prosesnya banyak nih. Dan kita nggak pernah tahu bagaimana prosesnya gitu. Oke. Sekarang mungkin aku mau coba ngomongin soal, karena Javara juga merupakan salah satu partner dari Asaren gitu ya. Nah, Bu Helianti sendiri tadi sempat cerita-cerita, Bu Susan juga sempat cerita bahwa produk Asaren ini sangat selaras dengan objektifnya Javara sendiri gitu. Kalau mungkin dari Bu Susan, mungkin bisa share nggak sih apa yang membuat produk Asaren sangat relevan dengan Javara? Iya, itu tadi Mbak. Jadi karena saya lebih pro pada pencegahan utamanya, dengan kita mengetahui hasil DNA kita bisa lebih memahami diri kita sendiri kan. Tadi seperti Mbak Heli katakan, mungkin nggak semua orang sudah melatih kepekaannya. Tentu saja akan lebih baik kalau semua orang melatih kepekaan masing-masing sehingga mereka lebih tahu apa yang pas buat diri masing-masing. Tetapi kalau yang belum terlatih intuisinya, maka menggunakan DNA report ini mereka akan bisa melihat potensi, risk gitu ya, kecenderungan mereka untuk misalnya nanti in the future ada kemungkinan bisa terkena penyakit apa seandainya lifestyle mereka tidak dijaga gitu. Jadi cara menggunakannya, apabila kita sudah tahu kecenderungan kita, maka mulai dari sekarang sedini mungkin kita mengarahkan lifestyle kita untuk mencegah. Iya. Betul. Jadi bentuknya pasti selalu prevention gitu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya berarti. Oke, baik. Terima kasih Bu Susan. Bagaimana kalau Bu Helianti sendiri sebagai founder Javara? Sebenarnya gini, pada waktu mulai mendirikan Javara, saya kan mulai jadi mindful terhadap apa yang saya makan. Asal usulnya dari mana, sehat apa enggak, ada bahan aditifnya atau apa. Tapi itu pun ternyata kelewat sama saya. Artinya gini, saya merasa bahwa saya udah sangat balance diet gitu kan. Tapi saya ada yang saya bisa membaca gitu ya, kemampuan kayak contohnya misalnya gini, kalau saya begitu traveling ke luar negeri dan jet lag-nya parah, badan saya itu craving for sayuran dan buah. Itu udah pasti. Jadi begitu pertama kali mendarat pasti yang saya cari adalah salad, buah-buahan segala macam gitu. Itu automatically. Tapi ternyata setelah baca DNA gitu kan, baca ternyata gitu kan. Nah, banyak gitu. Loh kok gitu kan istilahnya gitu kan. Nah, loh koknya tadi gitu. Saya kayaknya tiap hari minum susu, yogurt segala macam, kok ternyata kemampuan absorption kalsium saya buruk sekali gitu kan. Berarti yang saya makan tidak cukup dong gitu kan. Atau kenapa ini? Makanya saya akhirnya menambahkan misalnya gini contohnya. Oke, kalsium dari susu. Oke, semua orang mengatakan susu kaya kalsium. Tapi terakhirnya saya konsumsi kelor. Kenapa? Karena kelor kalsiumnya 14 kalinya susu. Oh, wow. Gitu. Vitamin A-nya dia jauh lebih tinggi dari wortel, vitamin C-nya lebih tinggi dari jeruk gitu kan. Nah, jadi automatically saya bilang mana kelor gitu kan istilahnya gitu kan. Gitu. Nah, jadi automatically artinya dengan hasil tes itu kita jadi tahu bahwa yang kita kira kita sudah cukup pun gitu. Saya sudah mencoba melatih diri saya to be mindful, ternyata masih kelewat gitu. Jadi DNA-nya jadi lebih precise dan kita jadi pantesan misalnya gitu kan. Kenapa bibir aku selalu kering dan ngelotok gitu ya, padahal udah minum banyak, kayaknya makanan yang mengandung vitaminnya juga banyak, kok masih ini juga, oh berarti memang nggak cukup gitu kan istilahnya, karena kemampuan absorpsinya nggak bagus gitu secara genetik. Berarti saya harus mengakali dari sisi makanan yang nutrition dense dengan sesuatu yang saya shortage tadi. Artinya
harus yang sekian kali lipat gitu kan istilahnya, dengan gramasi yang sama gitu kan, tapi kandungannya sekian kali lipat. Iya, bahkan kalau kita udah fokus pun kadang suka memang kelewat gitu ya Bu ya, apa yang dibutuhin. Karena memang listen to your body itu juga nggak gampang dan nggak bisa cuman sekali dua kali gitu. Kita Dan harus perlu ilmu juga perlu ya, ilmu gitu. Kita juga perlu ilmu, gitu. Dan Asaren sebagai, kalau bisa dibilang sebagai fact sheet gitu ya, fakta tentang diri kita sendiri supaya kita jadi juga starting point lah. Jadi kita punya starting point. Oh, Iya, begitu betul, gitu. betul. Baiklah gitu kan. Iya betul. Jadi sama kayak anak sekolahan ya, nggak bakal tahu nih dia sudah berusaha sekeras apa kalau misalnya nggak tahu nih rapotnya nih, hasilnya nih seperti apa. Jadi itulah Asaren juga. Jadi untuk kerja sama Asaren juga dengan Javara mungkin ya, aku pengen tahu nih kira-kira kalau Bu Helianti sendiri ngelihat Asaren nih gimana sih berkembangnya nanti di Indonesia? Kalau menurut saya ya sooner or later, saya yakin bahwa pada saat ini juga volume semakin banyak segala macam, tambah lama juga akan tambah lebih affordable. Karena menurut saya ini adalah starting point yang bagus banget, karena tidak semua orang, dan even kita melatih kemampuan membaca diri kita, itu ternyata juga nggak bisa semalam prosesnya gitu. Betul. Jadi kalau itu disupport oleh scientific, sama seperti saya mengatakan, oh garamnya Javara bagus loh ya, kayak mineral ya gitu kan, bebas mikroplastik. Saya nggak bisa asal ngomong dong Mbak, harus ada uji labnya dong ya, gitu. Betul. Karena you can claim anything basically gitu, but you need to have a proof gitu. Nah, sama dengan Asaren ini, dengan DNA testingnya ini, dan terus terang saya kaget loh bahwa isinya banyak banget. Saya tadinya mikirnya oke lah standar lah, kolesterol, ini segala macam. Saya pikir very standar. Ternyata isinya banyak banget gitu kan, sampai bacanya nggak selesai gitu kan. Itu, nah jadi saya nggak menyangka tuh ada terkait dengan absorption terhadap nutrisi dan mineral, kemudian termasuk kualitas tidur. Karena misalnya gini, kan ada yang misalnya dibacanya bahwa dia kualitas tidurnya nggak bagus. Artinya apa? Dia harus mengkonsumsi sesuatu yang dia akan soothing and calming. Jadi contohnya kayak pala itu membuat ngantuk. Gitu. Nah, kemudian misalnya ada yang memang kemampuan untuk absorption levelnya nggak bagus, kayak misalnya gini, kan orang bilang kunyit bagus ya, kurkumin itu bagus, tapi ternyata kurkumin itu masih bisa ditingkatkan penyerapannya sampai 2000% apabila konsumsinya ditambahkan dengan black pepper, dengan lada hitam. Wah, menarik sekali. Gitu. Kurkuminnya udah bagus, tapi apakah akan terabsorb oleh tubuh? Tambahkan lada hitam, karena dia akan langsung naik 2000% kemampuan badan untuk mengabsorb. Nah, ilmu itu kan diperlukan. Nah, jadi dengan adanya uji DNA ini memberikan kita istilahnya nggak nebak-nebak, istilahnya gini. Kalau kita tuh sakit gitu, itu sebenarnya kita sakitnya itu sakit gigi atau sakit perut atau sakit apa gitu. Ujung-ujungnya semuanya migrain, tapi kita nggak tahu root cause-nya di mana. Betul. Jadi sebenarnya having DNA test ini mempercepat sih proses gitu ya. 25 hari udah muncul hasilnya, dibandingkan kita melatih bertahun-tahun gitu kan. Ternyata masih kelewat. Aku udah melatih 14 tahun loh Mbak. Gitu ternyata masih kelewat juga gitu kan, kayak gitu. Iya, tadi menarik juga kalau kadang orang-orang bahwa ngelihat pusing kepalanya nih, tegang, paling stres, ada pikiran gitu ya. Itu lebih lucu lagi menurut saya di gitu situ ya. ada loh mengenai kemampuan untuk stres gitu kan, respon terhadap stres dan lain-lain. Betul, dan depression juga dan lain-lain. Kadang kita memang harus melihat dari semua sudut gitu, nggak bisa hanya jadi satu aja. Kalau menurut Bu Susan sendiri sebagai seorang yang sering bertemu juga dengan pasien gitu ya, keluhan-keluhan mereka, menurut Bu Susan, apakah produk Asaren ini bisa direkomendasikan untuk ketindaklanjutan ke depannya? Iya, saya setuju, selaras sih. Kenapa? Karena saya melihat trennya sekarang banyak yang ikut-ikutan diet. Tadi yang seperti Mbak Mega katakan ya, itu bagus, ini bagus, lalu mau ikut-ikutan. Nah, sedangkan saya memang dari dulu, dari 2011, itu sibuk fokusnya itu mengingatkan setiap orang bahwa there is no one size diet fits for all. Nah, dengan adanya tes DNA report seperti ini, bisa terbukti kan, ternyata nggak sama loh hasilnya. Jadi kita nggak boleh semata-mata ikut-ikutan, diet A, diet B, langsung pasti cocok buat kita. Karena kan ternyata hasil reportnya lain-lain. Itu. Kemudian kan dari apa? Sedangkan kalau misalnya tujuan orang kebanyakan pingin weight loss. Betul. Padahal sebetulnya penyebab seseorang gain weight itu beda-beda. Nah, jadi kalau dari situ terlihat ternyata saya ada lactose intolerance, bukan ada ya, tapi tendensi
untuk ke arah situ. Saya misalnya respon saya terhadap lemak jelek gitu. Ada juga yang mungkin lainnya ada tendensi untuk terkena suatu penyakit apa gitu kan, itu kan terlihat semua. Nah, seringkali inflamasi karena kita ada tendensi, misalnya kita ada lactose intolerance, ada insulin intolerance kayak gitu, insulin resistance, itu menyebabkan gain weight. Jadi tidak semata-mata saya harus melakukan strict diet atau ikut-ikutan. Kalau ternyata saya ada tendensi untuk insulin resistance-nya tinggi, nah kita harus mengarahkan ke situ untuk benar-benar lose weight gitu. Jadi memang ya di situ kegunaannya untuk bisa mencegah ya sekali lagi. Jadi nggak ikut-ikutan. Ya, ke akar masalahnya ya. Iya, dan nggak sekedar ikut-ikutan diet yang tren. Oke, luar biasa. Jadi balik lagi kepada pencegahan itu sendiri gitu. Jadi Asaren juga sangat cocok untuk bisa direkomendasikan untuk konselor-konselor juga yang untuk tindak lanjut selanjutnya lah begitu, atau untuk sebagai bentuk pencegahannya gitu. Jadi tidak semata-mata untuk kalau tadi Ibu Susan bilang tidak semata-mata untuk lose weight ya diet itu gitu. Justru untuk bentuk pencegahan kepada lose weight juga gitu. Wah, nggak kerasa nih kita udah cukup lama ngobrol-ngobrol nih. Saya mau ngobrol lagi, mungkin teman-teman Asa juga pengen ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi nanti mungkin kita akan coba browse around Javara gitu, dan juga teman-teman fun fact-nya adalah Javara juga bisa dibeli, maksudnya Asaren bisa dibeli di Javara juga maksudnya gitu ya. Jadi nanti selanjutnya juga Plus ada paket future discount-nya. untuk Untuk belanja di Javara 50%. Wow, tuh langsung dari foundernya tuh dapat bonus teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman bisa langsung aja mampir ke store Javara di Kemang, Jakarta Selatan. Dan juga jangan lupa follow Instagram Javara juga dan follow Instagram Asaren karena Asaren juga tersedia di Javara. Dengan tadi ada bonusnya ya Bu ya? Bonusnya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali untuk Ibu Helianti dan Ibu Susan atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi di podcast Asa Talk selanjutnya. Untuk itu saya Mega Huta Galung. Saya Helianti. Saya Susan. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di TAT selanjutnya. Bye!